Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhdiana Dah dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 19033109. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang konsep dan gaya kepemimpinan. Baiklah, langsung saja kepada materi kita pada hari ini, yakni konsep dan gaya kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Pengertian kepemimpinan adalah di dalam suatu organisasi, sosok seorang pemimpin sangat berperan dalam mempengaruhi kinerja, kualitas, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi tersebut. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai angka produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah sifat yang harus dimiliki oleh perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali untuk mempengaruhi orang-orang dan mekanisme kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga dapat memberikan pengaruh kepada anggota. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya memerintah bawahan tentang apa yang harus mereka lakukan, tapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan dapat melaksanakan perintahnya dengan baik, sehingga terjalin suatu hubungan sosial yang saling berinteraksi antara pemimpin dengan bawahan, yang akhirnya terjadi suatu hubungan timbal balik. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Yang pertama, pada umumnya fungsi kepemimpinan itu adalah mengusahakan agar kelompok yang dipimpinnya dapat mewujudkan tujuan dengan baik melalui kerjasama yang produktif dalam segala situasi. Menurut Sondang SP Siagan 1999, fungsi kepemimpinan tersebut meliputi yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Perumus dan penentu strategi dan taktik tersebut adalah pemimpin dalam organisasi tersebut. Yang kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi, kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan. Dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak tersebut adalah pemimpin organisasi. Pemimpin perlu mengetahui keputusan lain yang telah dibuat oleh pemimpin yang lebih rendah, serta pengetahuan tersebut tentang berbagai kegiatan yang berlangsung dan dalam organisasi sebagai pelaksanaan dari berbagai keputusan yang telah diambil. Yang ketiga, pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Pemeliharaan hubungan baik keluar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi. Interaksi yang terjadi antara sesama anggota dalam suatu organisasi dimungkinkan karena komunikasi yang efektif. Komunikasi sangat diperlukan pimpinan dalam menyampaikan suatu keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengarahan bawahan dan menyampaikan informasi kepada pihak lain. Yang keempat,
pemimpin sebagai mediator dalam kehidupan berorganisasi. Selalu ada saja situasi konflik yang harus diatasi, baik dalam hubungan keluar maupun dalam hubungan ke dalam organisasi. Fungsi pimpinan sebagai mediator dalam hal ini difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang timbul dalam organisasi. Timbulnya situasi konflik dalam organisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi pemimpin. Untuk mengatasi secara rasional, objektif, efektif, dan tuntas, dituntut kemampuannya berperan sebagai seorang mediator yang handal. Yang kelima, pimpinan sebagai integrator. Adanya pembagian tugas, sistem alokasi dana, dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang berkotak-kotak. Oleh karena itu, diperlukan integrator terutama pada hierarki puncak, yaitu pimpinan. Hanya pimpinanlah yang berada di atas semua orang dan semua satuan kerja yang memungkinkannya menjalankan peran integratif yang didasarkan pada pendekatan yang holistik. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keefektifan kepemimpinan dapat disoroti dari segi penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki, yaitu sebagai penentu arah yang hendak ditempuh melalui proses pengambilan keputusan sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi, sebagai komunikator yang efektif, sebagai mediator yang rasional, objektif dan netral, serta sebagai integrator. Dengan fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut, seorang pimpinan dapat menggerakkan, mengarahkan, dan mempengaruhi bawahannya. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, prinsip pelayanan. Prinsip pelayanan berarti bahwa kepemimpinan sekolah harus menetapkan unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasional di sekolahnya. Unsur pelayanan dititik beratkan pada diri pemimpin pendidikan, yakni kepala sekolah, yang difokuskan pada kepentingan dan perkembangan peserta didik dan para guru agar mencapai prestasi yang diharapkan. Yang kedua, prinsip persuasi. Prinsip persuasi menekankan agar dalam menjalankan kepemimpinannya, pemimpin pendidikan memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat demi keberhasilan kepemimpinan pendidikan atau program pendidikan yang sedang dan akan dilaksanakan. Diharapkan agar segala sesuatu dapat berjalan secara serasi, seimbang, dan selaras, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara wajar dan mantap. Dengan melihat beberapa faktor yang ada, yakni faktor lingkungan, peraturan, dan kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, prinsip bimbingan. Prinsip bimbingan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kepemimpinannya, pemimpin pendidikan hendaknya membimbing peserta didik ke arah yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan peserta didik di lembaga yang ada di dalam wilayah pembinaannya. Yang keempat, prinsip efisiensi. Prinsip ini merupakan prinsip yang bersifat ekonomis. Pada dasarnya, prinsip ini menekankan pada pengolahan daya guna yang maksimal dalam melaksanakan kepemimpinannya, dalam berkaitan dengan dana, waktu, tenaga, dan pikiran. Yang kelima, prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan adalah prinsip yang bertujuan agar kepemimpinan pendidikan ini tidak hanya diterapkan pada satu waktu saja, tetapi secara terus-menerus selama mereka berada di sekolah. Hal ini menjadi penting karena dalam proses belajar mengajar memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang. Kemudian, gaya kepemimpinan kepala sekolah. Gaya kepemimpinan kepala sekolah terdapat beberapa macam di antaranya, yakni gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan ini yakni gaya kepemimpinan yang
terpusat pada diri pemimpin atau direktif, yaitu sosok pimpinan yang hanya menentukan sendiri keputusan dan perannya sebagai pemimpin tanpa peran para anak buah dan dalam merencanakan semuanya. Kemudian ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau dengan kegiatan yang dilakukan di mana ditentukan bersama antara para bawahan dan pimpinannya. Kemudian ada gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif ini memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan. Pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Kemudian ada gaya kepemimpinan birokratis. Gaya ini dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Pelaku memimpin yang ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Kemudian ada kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Kemudian ada gaya kepemimpinan karismatik. Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini adalah mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan cara berbicaranya yang akan membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan gaya kepribadian ini akan visionaris. Mereka sangat menyenangi akan perubahan dan adanya tantangan. Kemudian gaya kepemimpinan otoriter. Adalah gaya kepemimpinan yang telah memusatkan segala keputusan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh, yakni pemimpin itu sendiri. Kemudian ada gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya diplomatis ini terdapat di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali selalu melihat dari satu sisi saja, yaitu pada sisi keuntungan dirinya. Sisanya melihat dari sisi keuntungan pada lawannya. Kemudian gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan moralis seperti ini ialah pada umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari bawahnya. Juga sabar, dan juga murah hati. Segala bentuk kebijakan-kebijakan pada kebijakan yang ada di diri pemimpin tersebut. Kemudian ada gaya kepemimpinan administratif. Gaya kepemimpinan tipe ini terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Sikapnya sangat konservatif serta kelihatan sekali takut di dalam mengambil resiko dan mereka cenderung akan mencari aman saja. Kemudian gaya kepemimpinan analisis. Dalam gaya kepemimpinan tipe ini biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Kemudian ada gaya kepemimpinan asertif. Gaya kepemimpinan ini bersifat lebih agresif dan memiliki perhatian yang sangat besar pada suatu pengendalian personal dibanding dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Kemudian ada gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangatlah menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir, serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan akan kerjasama. Gaya kepemimpinan model ini biasanya akan selalu mencari pesaing dan akan menargetkan standar yang tinggi. Kemudian ada gaya kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditunjukkan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang dijalankan secara bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Kemudian ada gaya kepemimpinan situasional.
kepemimpinan situasional ini ialah a leadership contingency theory that focus on followers. Readiness. Intinya teori kepemimpinan situasional ini ialah bahwa suatu gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan dapat berbeda-beda tergantung dari seperti apa tingkat kesiapan para pengikutnya. Yang terakhir adalah gaya kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan seperti ini sangatlah mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter, yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Salah kata mohon maaf, lebih dikurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.